Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang bidang layanan pengembangan pribadi dan pengembangan sosial. Saya sendiri, Qurratu Aini, sebagai moderator sekaligus penyaji 1. Perkenalkan, nama saya Hoida Pramesti sebagai penyaji 2 sekaligus notulen. Perkenalkan, saya Ica Piana Putri dengan NIM 200 210 204 173. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian bidang layanan pengembangan pribadi dan pengembangan sosial, di mana mencakup 1. Pengertian bidang layanan bimbingan dan konseling. 2. Pengertian dan arti penting bidang layanan pengembangan pribadi. 3. Ruang lingkup layanan pengembangan pribadi. 4. Bentuk-bentuk kegiatan layanan pengembangan pribadi. 5. Prosedur layanan pengembangan pribadi. 6. Pengertian bidang layanan pengembangan sosial. 7. Ruang lingkup layanan pengembangan sosial. 8. Bentuk-bentuk kegiatan layanan pengembangan sosial. Dan yang ke-9, prosedur layanan pengembangan sosial. 1. Pengertian bidang layanan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah suatu layanan yang diberikan kepada individu, guna yang mana digunakan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan individu, tentunya dengan ragam layanan konseling dan berbagai bimbingan dari seorang konselor. Perlu diketahui, layanan bimbingan dan konseling ini disajikan secara sistematis bagi seluruh siswa. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling ini harus profesional. Oleh karena itu, seorang konselor harus mempunyai latar belakang pendidikan yang memadai dan terlebih, sehingga dalam pelaksanaan pelayanan benar-benar profesional. Semua ini untuk menghindari terjadinya layanan yang tidak tepat. Dan apabila konselor menemukan permasalahan yang mana di luar bidangnya, maka seorang konselor hendaknya mengalihkan tangan kasus kepada yang lebih berwenang. Pengertian dan arti penting bidang layanan pengembangan pribadi. Bidang layanan pengembangan pribadi yaitu bidang layanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat dan minat, serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistik. Arti atau manfaat layanan konseling hendaknya dapat dirasakan oleh individu ketika masih bimbingan maupun di luar setelah mendapat bimbingan, sehingga keharmonisan memecahkan masalahnya yang membuat keputusan tetap individu itu sendiri. Tujuan bidang layanan pengembangan pribadi yaitu 1. Membantu peserta didik menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mantap dan mandiri serta sehat jasmani dan rohani. 3. Mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi. 4. Individu mampu mengambil sikap dan memecahkan masalahnya sendiri. 5. Individu dapat mengatur dirinya sendiri di bidang kerohanian, perawatan jasmani, dan pengisian waktu luang. Selanjutnya yaitu materi layanan bidang bimbingan pribadi. Yang pertama, materi layanan bimbingan pribadi dalam layanan informasi. Yang kedua, motorik bicara, emosi bermain, dan kreativitas. Yang ketiga, pengumpulan data. Dan yang keempat, layanan orientasi mencakup suasana lembaga dan objek perkembangan. Ruang lingkup layanan pengembangan pribadi. Adapun yang menjadi ruang lingkup pengembangan pribadi yaitu pemantapan sikap dan adanya pembiasaan serta pengembangan wawasan dan pengetahuan. Contohnya yaitu sebagai berikut. 1. Pemantapan pemahaman tentang kekuatan diri, yaitu dengan mengembangkan kemampuan kita dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan kreatif dan produktif di kehidupan sehari-hari dan di masa depan. Yang kedua, pemantapan sikap dan kebiasaan, yaitu dengan mengembangkan wawasan alam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, pemantapan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi,
yaitu dengan menyalurkan dan mengembangkan melalui kegiatan kreatif dan produktif sehingga bakat dan minat kita selalu meningkat. Yang keempat yaitu pemantapan pemahaman tentang kekurangan. Jadi kita harus tahu kelemahan yang ada pada diri kita sendiri agar kita bisa dengan cepat menanggulanginya. Yang kelima, pemantapan tentang kemampuan dan mengambil semua keputusan. Tentu dalam hidup kita harus mengambil suatu keputusan, entah sekarang sebagai seorang mahasiswa maupun nanti di kehidupan bermasyarakat. Sehingga kita harus berlatih mulai dari sekarang, karena agar di masa depan nanti tidak mungkin kita di masa depan selalu bergantung kepada orang. Yang keenam yaitu pemantapan dalam meyakini keputusan agar bisa mengarahkan diri kita sesuai dengan keputusan yang kita ambil. Lalu yang terakhir, pemantapan pada perencanaan dan penyelenggaraan hidup sehat. Jadi kita tuh harus menjaga kesehatan kita baik secara rohani maupun jasmani. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan layanan pengembangan pribadi. Yang pertama ada pelayanan konseling, kedua ada kegiatan ekstrakurikuler, dan yang ketiga ada kegiatan belajar. Pelayanan konseling di sini pengelola lembaga pendidikan memberikan ruang, waktu, serta kepada petugas khusus yang menjadi sarana konsultasi dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya, baik yang berhubungan dengan pengembangan belajar maupun yang berhubungan dengan masalah pribadinya. Artinya kegiatan konseling sebagai wadah dalam memberikan solusi bagi permasalahan peserta didik. Yang kedua ada kegiatan ekstrakurikuler. Upaya lain yang dapat dilakukan dalam mengembangkan potensi diri yaitu kegiatan ekstrakurikuler ini. Kegiatan ini dilakukan untuk mengembangkan potensi diri, baik bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian. Kegiatan ini secara tidak langsung dapat memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik melalui pengembangan kreativitas, serta kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga ada kegiatan belajar. Kegiatan belajar telah menjadi rutinitas yang pasti dilakukan sehari-hari. Tentu saja di lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Kegiatan belajar sejatinya mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berinteraksi sosial, baik dengan guru maupun teman sejawat. Lalu ada kegiatan pengembangan diri secara tidak terprogram, yaitu kegiatan rutin, di mana kegiatan yang dilakukan secara terjadwal, baik di kelas maupun di sekolah, yang bertujuan untuk membiasakan anak mengerjakan sesuatu dengan baik. Kegiatan spontan, yaitu kegiatan pengembangan diri yang tidak ditentukan tempat dan waktunya. Yang ketiga yaitu kegiatan keteladanan, yaitu kegiatan pengembangan diri yang mengutamakan pemberian contoh dari guru dan pengelola pendidikan yang lain kepada peserta didik dalam bentuk perilaku sehari-hari. Di sini ada prosedur layanan pengembangan pribadi. Yang pertama itu pemahaman diri. Pemahaman diri adalah pergerakan secara mendalam atas potensi-potensi diri yang mencakup ranah minat, abilitas, kepribadian, nilai, dan sikap. Pengenalan siswa ada dua sisi, yaitu pengenalan siswa atas keunggulan atau kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Yang kedua, mengenali potensi diri. Setiap individu mampu menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan sendiri dan orang lain. Lalu ada minat dan bakat. Minat bisa diartikan yaitu ketertarikan suatu hal, sedangkan bakat adalah keahlian dan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Pengertian bidang layanan pengembangan sosial adalah bidang layanan yang membantu dalam memahami dan menilai serta mengembangkan
hubungan sosial yang sehat dan efektif dalam teman sebaya, keluarga, dan masyarakat. Bentuk-bentuk kegiatan layanan pengembangan sosial. Yang pertama, bimbingan kelas. Konselor akan memberikan layanan bimbingan kepada siswa melalui kegiatan bimbingan kelas. Kegiatan bimbingan kelas dapat berupa diskusi kelas atau brainstorming. Yang kedua, pelayanan orientasi. Pelayanan orientasi yaitu pelayanan yang diberikan konselor kepada siswa untuk memperkenalkan lingkungan baru. Yang ketiga, pelayanan informasi. Layanan ini memberikan pemahaman tentang berbagai hal untuk mengerjakan tugas serta mengarahkan tujuan hidup. Yang keempat, bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini berfokus memberikan informasi dan pemahaman melalui berbagai kegiatan kelompok yang telah terencana. Yang kelima, pelayanan pengumpulan data. Layanan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai informasi individual siswa. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkup layanan pengembangan sosial, bentuk-bentuk kegiatan layanan pengembangan sosial, dan prosedur layanan pengembangan sosial. Yang pertama, saya akan membahas tentang lingkup layanan pengembangan sosial. Lingkup layanan pengembangan sosial sendiri yang pertama adalah pengembangan dan pemantapan kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, pengembangan dan pemantapan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial. Yang ketiga, pengembangan dan pemantapan hubungan yang harmonis, dinamis, dan produktif. Yang keempat, pengenalan, pemahaman, dan pemantapan tentang peraturan, kondisi, dan tuntutan sekolah, rumah, maupun lingkungan sekitar. Yang kelima, pengembangan dan pemantapan menerima dan mengemukakan pendapat serta berargumentasi. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.